Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Zainuri, saya sebagai host. Kemudian perkenalkan, nama saya Halim Nur Wahid. Dan saya Muhammad Sidik Mulyanto dari absen 16. Saya Rama Bagus Kirana, absen 22. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai diskriminasi. Menurut pendapat Mas Halim nih, diskriminasi itu apa loh Mas? Terus contohnya tuh kayak gimana aja? Diskriminasi kalau menurut saya adalah suatu perbuatan yang membeda-bedakan suatu ras atau golongan dengan menjelek-jelekkan suatu ras tersebut atau golongan tersebut. Nah, contohnya gimana tuh Mas? Contohnya dengan misalkan kita membeda-bedakan warna kulit, membeda-bedakan agama, gitu sih Mas. Oh, seperti itu ya. Jadi lebih ke apa ya? Fisik ya berarti sama iya, Mas. agama seperti itu. Kemudian untuk ya, Mas Sidik. Gimana pendapat mengenai apa ini itu? agak utur Mas, nanti saya nggak lihat. Oke. Ras itu, kalau ras itu apa? Diskriminasi itu apa? Oh iya. Ya, kalau menurut saya sendiri itu diskriminasi adalah pengelompokan dari kaum mayoritas yang menyudutkan kaum minoritas. Kalau dari contohnya, setahu saya itu kalau di Jogja, orang yang mempunyai keturunan Tionghoa itu tidak dapat membeli tanah di daerah apa itu istimewa ya namanya. Oh, iya, daerah iya, istimewa daerah di istimewa. ya. Itu tidak bisa membeli tanah atas nama dia sendiri. Gitu. Jadi kasarannya kalau orang Cina ya kita bisa menyebut Iya, Cina. Cina. Orang Cina itu mau memulai usaha itu susah untuk suksesnya karena memang Itu di Jogja aja ya? Iya, di Jogja. Oh, berarti selain Jogja masih boleh. Masih. Nyatanya sukses Cina di sini. Cina masih banyak iya. sukses. Kebanyakan di sini Cina. Kemudian untuk Mas Rama sendiri, ini diskriminasi itu seperti apa? Diskriminasi itu menurut saya ya itu tadi ya seperti yang dibilang sama Halim sama Sidik, itu kayak mengelompokkan suatu kelompok atau suatu golongan minoritas yang disendirikan. Dalam artian itu tidak hanya dari segi fisik, dari segi ras, dari segi warna kulit atau segala macam. Bahkan sering kita temui teman-teman atau ya teman-teman sebaya, mungkin di kelas, mungkin di sekolah, yang kadang kalau kita punya teman yang pendiam, dia jadi nggak ada temennya. Itu termasuk diskriminasi yang tidak direncanakan. Dalam artian ya dia sebenarnya kita nggak mau dewek ke dia atau kita nggak mau menyerikan dia, tapi secara tidak langsung karena dia pendiam, dia tidak mau bergaul, kita jadi ikut gimana ya istilah, dia jadi tersendirikan sendiri gitu. Dalam kata lain ya kita apa ya namanya ya, jadi dia jadi kelompok minoritas di bagian atau di kumpulan orang-orang mayoritas, seperti itu sebenarnya sih. Berarti kalau itu penyebabnya dari dirinya sendiri ya, karena orangnya itu pendiam, orangnya itu nggak mau berbaur sama temannya. Berarti beda kalau sama yang disebutin sama Mas Halim. Mas Halim kan nyebutinnya tentang fisik. Berarti kan kalau itu kan emang dari bawaannya, bukan dari dirinya gitu loh maksudnya. Ya, gitu. Oke, kemudian Pernah nggak sih? pernah pernah nggak sih Mas Halim itu merasa terdiskriminasi gitu, entah itu di sekolah, di rumah, masyarakat atau di ya sekitarnya? Ya, Pernah sih Mas, pas kayak dikata-katain orangnya kurus gitu. Terus kayak gimana ya? Kalau itu mungkin maaf ya Mas ya, kalau dikata-katain itu bukan cenderung ke diskriminasi ya. Diskriminasi itu kayak gue dideweknya mergo kamu beda. Jadi kalau semisal istilah kata Halimi orangnya mohon maaf pendek, liane mau ikut basket dia nggak diajak lah, kayak gitu. Kalau kayak gitu mungkin nggak pernah sih Mas, soalnya selalu bergaul sesuai apa ya? Fashionnya. Fashion sih Mas. Iya. Terus untuk Mas Sidik? Mungkin saya pernah ya mengalaminya waktu SD. Saya tuh kan SD dianggap orang, bisa dibilang saya culun dulu. Terus akhirnya teman-teman saya itu
mendiskriminasikan atau kayak meninggalkan saya, bukan meninggalkan, kata yang lebih tepatnya kayak mengucilkan. Mengucilkan. Jadi saya kalau main gitu nggak diajak gitu, saya kadang di kelas sendiri, teman-teman yang lain pada main gitu. Itu sih mungkin yang. Kemudian untuk Mas Rama? Kalau sejauh ini apa ya, kadang itu kan kalau mungkin belum ya, udah pernah, ini baru saja terjadi dan saat ini masih terjadi. Saya di SMA Negeri 1 ini kebetulan, ini mohon maaf ya, kan karena SMA 1 itu memiliki regulasi baru tentang perihal motor yang tidak lengkap atau tidak jelas, istilahnya ya tidak komplit dalam artian mungkin tidak ada spionnya atau tidak ada nah kebetulan punya saya itu memang semenjak beli nggak ada barangnya, nggak ada spionnya, nggak ada platnya seperti itu kan. Terus dapat peraturan kalau motor yang tidak lengkap di SMA 1 dilarang parkir untuk masuk sekolah. Terus akhirnya ya terpaksa karena peraturan tersebut saya dan mungkin sebagian teman-teman ada yang setiap harinya harus membayar uang parkir untuk parkir di luar sekolah. Tapi itu misalkan itu menunjukkan bahwa sekolah mengajarkan kita untuk tertib gitu ya Mas. Kalau tentang sepeda motor ya sebenarnya harus komplit, harus iya standar sih. gitu. Sebenarnya juga memang mengajarkan untuk tertib, untuk semua lengkap, untuk peraturan. Cuman kan terkadang juga memang dari kemampuan masing-masing peserta didik atau masing-masing orang tua peserta didik juga berbeda-beda. Terkadang memang ada yang beli motor yang mohon maaf memang punyanya uang segitu ya adanya seadanya. Nah, kan biasanya murah-murah gitu. Nah, bukan kalau masalah STNK only kan maksudnya kan sudah yang penting kalau untuk bodi lengkap dan kan bukan itu. Kalau saya bukan bahas masalah STNK only atau seperti apa, tapi kelengkapan dalam motornya seperti mungkin bodi, spion, plat dan segala macam kan kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang saya baru alami di sini gitu. Saya ada satu lagi Mas. Kalau misal di rumah kan peraturan di SMA 1 ini harus bros A1 toh. Nah, kalau di rumah di masyarakat itu sering kayak dibilang gimana ya? Kok kanker. Bukan bukan begitu sih Mas. Lebih ke gimana ya? DIC, botak SMA 1 ngono. Iya, kayak misal dikata-katain sama anak kecil, "Weh botak-botak." Iya. Pernah dikatain gitu. Tapi ya mau gimana lagi, ini peraturan di SMA 1 harus dipatuhi. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja podcast pada siang hari ini. Iya, oke. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.